Hai sahabat, terima kasih sudah klik video di channel saya. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe, tekan like, dan komen channel ini. Pagi itu, suasana di sebuah kampung terpencil di pedalaman Kalimantan terasa berbeda. Sejumlah orang berbaju seragam ormas datang berbondong-bondong menuju sebuah bangunan sederhana yang sudah bertahun-tahun digunakan warga sebagai tempat ibadah. Di tangan mereka tergenggam spanduk dan surat yang mereka klaim sebagai dasar hukum penyegelan. Gereja Katolik yang berdiri dengan damai selama ini tiba-tiba menjadi sasaran aksi sepihak dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan resmi. Anggota ormas langsung memasang segel di pintu utama gereja, disaksikan oleh jemaat yang baru saja selesai berdoa. Beberapa umat tampak terkejut, sementara yang lain hanya bisa menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Seorang wanita paruh baya berbisik lirih sambil menggenggam rosario di tangan, air matanya jatuh tanpa suara. Tak ada perlawanan dari dalam, hanya tatapan penuh pertanyaan dan rasa tidak percaya terhadap tindakan yang terjadi di hadapan mereka. Pendeta paruh baya yang memimpin gereja itu berdiri di tengah jemaat, mencoba menenangkan suasana. Ia tidak membalas teriakan atau ancaman yang keluar dari mulut para anggota ormas. Suaranya pelan tapi tegas saat berkata bahwa rumah ibadah adalah tempat yang suci dan seharusnya dijaga bersama, bukan diperlakukan seperti bangunan liar. Namun kalimatnya tenggelam di tengah-tengah sorakan dan tuntutan dari kelompok yang merasa punya wewenang penuh atas keberadaan gedung itu. Ormas berdalih bahwa tindakan mereka tidak ada kaitannya dengan intoleransi, melainkan murni soal administrasi. Mereka menuding gereja tidak memiliki IMB dan menyebut bahwa aturan harus ditegakkan. Namun warga kampung yang mengenal gereja itu sejak lama tahu bahwa tempat ibadah tersebut dibangun atas swadaya umat, di atas lahan yang diberikan secara sukarela oleh salah satu tokoh masyarakat. Bagi mereka, tempat itu lebih dari sekadar bangunan, melainkan simbol persatuan dan harapan di tengah keterbatasan. Saat segel dipasang, lonceng gereja yang biasanya berdentang saat misa tiba-tiba terasa sunyi. Anak-anak yang biasa bermain di halaman gereja mulai menjauh, sementara orang dewasa memilih diam dan pulang perlahan. Tak satu pun yang berani menentang secara langsung, karena mereka sadar bahwa kekuatan yang datang hari itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan emosi saja. Rasa kecewa dan takut bercampur menjadi satu di dada warga. Namun di balik diamnya kampung itu, kabar penyegelan dengan cepat menyebar ke penjuru desa. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi di jalan kampung dan bahkan sampai ke telinga para tokoh adat yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Bagi mereka, penyegelan rumah ibadah tanpa izin dan musyawarah adalah sebuah tindakan yang melangkahi norma dan adat yang telah dijunjung turun-temurun. Gereja yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan rohani kini tertutup rapat. Tapi justru dari kejadian itu muncul sebuah bara kecil dalam hati masyarakat yang selama ini dikenal tenang. Mereka mulai mempertanyakan siapa yang berhak menentukan sah tidaknya tempat beribadah di atas tanah adat. Apakah aturan yang dibawa dari luar boleh menindih kearifan lokal yang sudah hidup lebih dulu di sana? Malam setelah penyegelan, kampung itu diliputi kesunyian yang menyesakkan. Tak ada nyanyian rohani dari dalam gereja, tak ada anak-anak yang bermain di pelataran, hanya lampu-lampu minyak yang temaram di rumah warga. Di rumah-rumah sederhana yang berdinding kayu, para jemaat duduk dalam keheningan, mencoba menerima kenyataan bahwa rumah ibadah mereka kini tertutup rapat, disegel oleh tangan-tangan asing yang tak paham arti dari bangunan itu bagi hati mereka. Di sebuah sudut rumah, pendeta yang memimpin gereja sejak awal berdiri duduk termenung. Matanya sembab, tapi bukan karena lelah. Ia baru saja menenangkan seorang ibu yang tak henti menangis sepanjang malam. Ibu itu kehilangan suaminya tahun lalu, dan satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan adalah rutinitas setiap minggu di gereja, tempat ia merasa tidak sendiri. Kini, tempat itu tak lagi bisa dimasuki,
bahkan untuk sekadar menyalakan lilin dan berdoa. Sementara di luar rumah, bisikan-bisikan pelan mulai terdengar. Beberapa pemuda duduk di teras, mendiskusikan kejadian siang tadi. Mereka merasa terhina, bukan hanya sebagai umat beragama, tapi sebagai warga kampung yang selama ini hidup rukun dan damai. Tak ada yang menyangka rumah ibadah mereka bisa begitu saja ditutup hanya karena selembar kertas perizinan. Padahal, pembangunan gereja itu dilakukan atas dasar musyawarah di tanah adat yang diberikan secara sah dan tulus oleh tokoh kampung. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda memberanikan diri pergi ke rumah ketua adat. Ia mengetuk pintu, memberi salam, lalu bercerita dengan suara bergetar tentang apa yang terjadi. Ketua adat yang sudah berusia lanjut itu mendengarkan dengan wajah tegas, namun tatapannya tidak bisa menyembunyikan kemarahan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia mengenal gereja itu sejak pertama kali dibangun. Ia tahu siapa yang menyumbang kayunya, siapa yang mengecat dindingnya, dan siapa yang membersihkan halamannya setiap pagi Minggu. Ketua adat pun bangkit dari kursinya. Ia mengambil kotak kayu tua dari atas lemari. Di dalamnya tersimpan simbol-simbol adat dan ikatan perjanjian kampung. Bagi masyarakat Dayak, ini bukan sekadar dokumen hukum, tapi bukti keberadaan dan martabat leluhur. Ia tahu, penyegelan ini bukan hanya soal bangunan, tapi penghinaan terhadap semangat gotong royong dan nilai kebersamaan yang selama ini mereka jaga. Keesokan paginya, beberapa pemuda Dayak datang ke rumah ketua adat. Mereka tidak datang membawa kemarahan, tapi sebuah tekad. Mereka tidak ingin balas dendam, tapi juga tidak bisa tinggal diam. Ketua adat memandang wajah-wajah muda di hadapannya dengan tenang, lalu berkata, "Kita tidak meminta pertikaian, tapi kalau hak kita diinjak, kita wajib bicara." Dengan kepala dingin, tapi hati yang tegas. Hari itu, mereka mulai menyusun langkah. Mereka tidak membawa senjata, tidak pula mengumpulkan massa. Mereka memilih jalan yang selama ini diajarkan leluhur, mengedepankan dialog, tapi tidak gentar jika harus berdiri melindungi tanah dan iman. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi dan tahu risiko yang menanti. Tapi mereka juga tahu diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai yang selama ini mereka jaga bersama. Di saat yang sama, umat gereja tetap berkumpul meski pintu rumah ibadah tertutup. Mereka berdoa di halaman, duduk di atas tikar, menyanyikan lagu pujian dengan suara lirih yang justru lebih menyentuh dari biasanya. Mata mereka masih basah, tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan. Di tengah kepedihan, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat. Sebuah harapan yang lahir dari kebersamaan dan keyakinan bahwa tidak ada segel yang bisa menutup iman. Mentari belum tinggi ketika rombongan kecil bergerak pelan menyusuri jalan tanah menuju gereja yang telah disegel. Di barisan paling depan, ketua adat berjalan mantap dengan mengenakan ikat kepala khas suku Dayak. Di belakangnya, beberapa pemuda membawa mandau yang masih terselip di pinggang, bukan untuk menebar ancaman, melainkan sebagai simbol keberanian dan identitas. Mereka tidak datang untuk mencari keributan, tapi untuk menuntut penjelasan dan menegakkan harga diri kampung yang mereka cintai. Sesampainya di gereja, suasana masih sama. Sepi, terkunci rapat dengan segel mencolok di pintu utama. Namun hari itu, di halaman yang biasanya dipenuhi anak-anak dan jemaat, berdiri lagi beberapa anggota ormas yang terlihat masih mengawasi bangunan tersebut. Mereka berdiri dengan tangan bersedekap dan wajah penuh curiga, seolah tak senang melihat kedatangan tokoh adat dan para pemuda kampung. Ketua adat mendekati mereka tanpa gentar. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Ia bertanya dengan nada tenang, namun keras terdengar, menuntut penjelasan mengapa rumah ibadah di tanah adat bisa diperlakukan seperti bangunan liar tanpa melalui musyawarah. Salah satu anggota ormas mencoba menjelaskan kembali alasan mereka bahwa bangunan ini tidak memiliki IMB
dan tindakan mereka dilakukan demi menegakkan aturan. Tapi nada bicara mereka mulai meninggi ketika merasa disalahkan. Adu argumen pun tak terelakkan. Para pemuda Dayak yang berdiri di sisi ketua adat mulai memperlihatkan ekspresi marah saat ormas menyebut adat tidak berlaku di mata hukum negara. Suasana memanas ketika salah satu anggota ormas menunjuk-nunjuk wajah ketua adat, menyebut tindakan mereka sebagai bentuk penertiban yang sah. Detik itu juga, seorang pemuda dengan cepat menepis tangan itu, membuat beberapa anggota ormas kaget dan bersiaga. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara mandau ditarik dari sarungnya terdengar jelas di udara. Senjata tradisional suku Dayak itu berkilat di bawah sinar matahari pagi, tidak diacungkan, hanya diangkat sebagai simbol bahwa mereka siap mempertahankan kehormatan. Rombongan ormas yang semula garang mulai mundur perlahan. Wajah mereka berubah tegang. Bahkan sebagian mulai melirik ke arah kendaraan mereka, mencari jalan keluar tanpa kehilangan muka. Ketua adat tetap berdiri tenang. Ia tidak mengizinkan satupun pemudanya melakukan tindakan kekerasan. Dengan suara lantang, ia berkata bahwa tanah ini adalah tanah adat, dan siapapun yang masuk tanpa izin serta membawa keresahan berarti telah melanggar aturan tak tertulis yang dijaga oleh leluhur mereka. Ia tidak melawan hukum negara, tapi ia juga tidak akan membiarkan hukum adat diinjak-injak oleh orang yang datang tanpa pemahaman dan penghargaan terhadap tradisi. Ormas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pergi tanpa membuat keributan, namun jelas bahwa semangat perlawanan yang mereka temui hari itu bukan sesuatu yang mudah mereka abaikan. Keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan ketua adat dan para pemuda telah menggugah rasa hormat, meskipun tidak diakui secara langsung. Kampung yang awalnya diam, kini bersuara. Suara itu datang bukan dari amarah, tapi dari keyakinan bahwa mereka punya hak untuk menjaga kehormatan, iman, dan tanah warisan mereka. Meski gereja masih tersegel, hati warga mulai pulih. Mereka tahu hari itu bukan tentang siapa menang dan siapa kalah, tapi tentang berdirinya sebuah prinsip bahwa adat, iman, dan kebersamaan tidak boleh dikalahkan oleh kesewenang-wenangan yang dibungkus alasan hukum tanpa rasa hormat. Setelah ketegangan memuncak dan mandau-mandau tradisional Dayak terlihat di tangan para pemuda, nyali mereka yang tadinya membuncah perlahan surut. Tidak satu pun dari mereka menyangka bahwa kedatangan tokoh adat akan memicu perlawanan yang begitu tenang namun tegas. Hari itu, mereka sadar, mereka bukan berhadapan dengan sekumpulan orang kampung biasa, melainkan penjaga kehormatan adat yang tidak bisa ditaklukkan hanya dengan intimidasi. Ketua adat tidak mengejar, tidak pula mempermalukan mereka yang mundur. Ia hanya berdiri tegap, membiarkan kepergian itu menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menginjak tanah adat tanpa membawa rasa hormat. Suasana perlahan tenang. Mandau-mandau kembali ke sarungnya, dan pemuda-pemuda itu menunduk hormat kepada sang ketua. Mereka telah menunjukkan keberanian tanpa kekerasan, sebuah bentuk perlawanan yang lebih mulia daripada sekadar mengayunkan senjata. Beberapa warga yang sejak pagi mengintip dari balik rumah mulai keluar dan mendekat ke gereja. Rasa takut yang sempat menyelimuti mereka perlahan berganti menjadi kelegaan. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya, sementara seorang kakek mengusap dada dan bersyukur karena tidak ada pertumpahan darah. Meski gereja masih disegel, kehadiran ketua adat telah mengembalikan harapan dan rasa aman bagi seluruh warga. Ketua adat lalu memerintahkan agar gereja dijaga oleh warga kampung sendiri. Ia meminta agar siapapun yang datang dari luar, termasuk aparat atau organisasi manapun, harus lebih dulu berbicara dengan lembaga adat. Tidak ada lagi ruang untuk tindakan sepihak di atas tanah yang dihuni oleh semangat leluhur dan persaudaraan. Penjagaan bukan untuk melawan, tapi untuk memastikan bahwa keadilan dan dialog menjadi jalan utama dalam menyelesaikan masalah.
Hari mulai beranjak siang ketika umat kembali berkumpul di halaman gereja. Mereka tak bisa masuk, tapi mereka tak perlu dinding dan atap untuk berdoa. Di tengah terik matahari, doa dipanjatkan dengan penuh rasa syukur dan semangat yang baru. Lagu pujian mengalun dari suara-suara yang sempat patah, kini menyatu dalam keharmonisan yang tak bisa dibungkam oleh segel atau tekanan. Para pemuda Dayak berdiri di sekeliling halaman bukan untuk berjaga dengan marah, melainkan menjadi perisai atas hak dan keyakinan yang sah. Mereka tersenyum kepada umat yang hadir, dan senyum itu dibalas dengan mata yang basah, bukan karena sedih, tapi karena haru. Mereka tahu hari itu kampung mereka telah bersatu, bukan dalam amarah, tapi dalam satu sikap bahwa kehormatan tidak bisa dibeli atau ditakut-takuti. Kisah ini tak akan berhenti di sini. Ketua adat bersama tokoh masyarakat akan mengupayakan legalitas gereja secara administratif, sesuai hukum yang berlaku. Namun yang lebih penting dari semua itu, mereka telah memberi pesan kepada siapapun, bahwa di tanah adat, keadilan tidak bisa datang dari ancaman. Ia harus dibangun dari rasa hormat, dialog, dan pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dan hari itu, mandau memang sempat dikeluarkan, tapi bukan untuk melukai, melainkan untuk mengingatkan bahwa di tanah ini kehormatan dan keyakinan dijaga bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian untuk berdiri meski dalam sunyi.